Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pedagang Bandar Lampung berharap harga minyak tidak naik pasca ditangkapnya mafia minyak goreng. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai mafia minyak goreng. Ia ditetapkan sebagai tersangka lantaran terbukti menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Bersama Indra Sari, ada 3 tersangka lainnya yang merupakan perusahaan produsen minyak goreng, yakni Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA atau Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT atau Master Parulian Tumanggor, dan General Manager PT Musimas berinisial PT atau Pikar Tagor. Kondisi ini mendapat respon yang baik dari masyarakat luas termasuk pedagang. Leginem, seorang pedagang pasar Tamin Bandar Lampung berharap tidak adanya kesulitan kemudian hari dalam berdagang minyak goreng. Ia mengaku hingga hari ini belum ada sebuah perubahan baik harga dan stok minyak goreng yang dirasakan oleh pedagang. Diucapkannya harga minyak goreng saat ini untuk yang kemasan masih berada di harga Rp50.000 per 2 liter. Di nasional ada penangkapan mafia minyak goreng. Nah, salah satunya pejabat pemerintah nih rupanya. Kita melihat itu seperti apa, Bu, pendapat Ibu? Ya kalau bisa mah jangan jangan dipersulit gitu loh. Mintanya sih lancar-lancar aja gitu. Kasihan rakyat kecil kan gitu. Berarti setelah ini kita harapannya minyak goreng normal, turun gitu, mudah didapat. Iya. Tapi kalau sekarang udah terasa, Bu? Belum? Masih sama kemarin? Ya kerasa sih udah kerasa sebenarnya. Berita selanjutnya, rugi hingga 1,06 miliar rupiah. 6 kepala desa di Pesawaran jadi korban penipuan. Polda Lampung ciduk 2 orang tersangka berinisial IS dan AR, warga Kabupaten Pesawaran. Kedua tersangka diamankan polisi lantaran diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Adapun korban yang diketahui berjumlah 6 orang merupakan kepala desa di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Tipu muslihat yang dilakukan tersangka berhasil menipu korbannya hingga mengalami kerugian total 1,06 miliar rupiah. Dirkrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynol Elisa Hutagalung melalui Kasubdit 2 Harda AKBP Dodon Priyambodo menjelaskan, dalam melancarkan aksinya para pelaku mengaku pegawai dari Kementerian Kehutanan. Korban mempercayai pelaku dapat mengurus SK pelepasan kawasan hutan register 40 Gedongwani Jati Agung Lampung Selatan melalui tersangka IS dan AR. Dodon menjelaskan aksi penipuan itu dilakukan tersangka pada tahun 2018 silam. Kedua tersangka yang mengaku bisa mengurus SK pelepasan kawasan hutan meminta sejumlah uang kepada 6 kades. Terhitung uang diserahkan 6 kades ini mencapai 1,06 miliar rupiah.
Korban dijanjikan SK pelepasan tersebut akan diterima paling lambat akhir tahun 2018. Seiring berjalannya waktu, wilayah administrasi ke-6 desa dilakukan pengecekan titik koordinat oleh saksi berinisial AA dengan maksud agar titik koordinat tersebut dapat diajukan untuk dapat ditelaah oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 20 Bandar Lampung. Sehingga surat permohonan yang memuat titik koordinat hasil pengecekan AA diajukan ke 6 Kades kepada BPKH Bandar Lampung. Dengan hasil hampir semua titik koordinat yang ditelaah berstatus bukan hutan. Atas dasar itulah ke 6 Kades yang menjadi korban penipuan melaporkan ke Polda Lampung pertanggal 27 Desember 2018 lalu. Dodon mengatakan pihaknya baru dapat mengungkap kasus tersebut 2 tahun kemudian karena kendala verifikasi kasus. Untuk kedua tersangka sudah dilakukan penahanan di ruang tahanan Mapolda Lampung sejak 15 April 2022 lalu. Dodon menambahkan dalam perkara ini total ada 3 orang tersangka. Namun tersangka berinisial C sudah meninggal dunia. Pihaknya masih melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai dugaan keterlibatan PNS Kementerian KLHK. Dodon menyatakan kedua tersangka yang sudah diamankan yakni IS dan AR merupakan warga sipil biasa. Menurutnya aksi penipuan atau tindak pidana lain yang dilakukan IS dan AR baru kali ini. Atas perbuatannya tersangka IS dan AR bakal dikenakan pasal berlapis. Berita selanjutnya, modus gembos ban mobil, 2 pelaku pencurian lancarkan aksinya. Aksi 2 orang pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat modus gembos ban mobil terekam kamera CCTV. Kedua pelaku melancarkan aksinya saat mobil korban parkir di kawasan pertokoan di Jalan Gajah Mada, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Selasa 19 April 2022 siang. Informasi yang dihimpun, korban awalnya baru saja melakukan transaksi di salah satu bank di Jalan Yosudarso. Keluar dari area bank, korban mengendarai mobil sedan berwarna hitam menuju ke arah Jalan Pangeran Antasari. Saat dalam perjalanan, korban merasa ban mobil yang ia kendarai perlahan kekurangan tekanan udara alias gembos. Namun sebelum sampai ke tempat yang dituju, korban memilih untuk menepi guna memastikan kondisi ban mobilnya. Akhirnya korban berhenti di lokasi kejadian yang merupakan tempat usaha milik rekannya. Di sana korban sempat meminta tolong temannya untuk mengganti ban serep. Namun korban lupa mengunci pintu mobil sehingga pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang dengan cepat mengambil barang berharga dari dalam mobil tersebut. Dari rekaman CCTV tampak 1 orang pelaku yang berperan sebagai eksekutor. Sementara 1 orang rekannya menunggu di pinggir jalan sambil mempersiapkan sepeda motor untuk kabur setelah berhasil mengambil barang korban. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian berupa 1 unit ponsel, uang tunai, dan surat-surat atau dokumen penting lainnya. Warga sekitar yakni Aldo mengatakan, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Aldo mengaku sempat melihat pelaku kabur setelah berhasil mengambil barang milik korban. Aldo juga baru mengetahui ada aksi pencurian setelah korban bertanya kepada dirinya. Aldo mengaku tidak begitu memperhatikan sekitar lantaran saat itu dirinya juga sedang sibuk bekerja. Dari keterangan korban, lanjut Aldo, pelaku sempat membuntuti korban sebelum akhirnya mampir ke ruko di jalan tersebut. Kemarin itu ada pemuda lewat sini pakai kupluk biru. Dia tuh sedang menelpon, ke saya mau ke ruko samping kan. Nah setelah itu tidak lama berselang ada koko situ yang punya ruko. Masuklah dalam situ. Setelah itu dia menyuruh penjaga rukonya itu dengan ban mobilnya, kokonya masuk dalam. Setelah itu orang itu nggak lama berselang kan sepi tempatnya, dia masuklah ngambil itu HP sama duit, kan mobilnya tidak terkunci di situ. Oh, dibuka pintunya bang ya? Iya. Oh, gara-gara mengambil parkiran gitu bang? Iya, mobilnya nggak dikunci, udah langsung diambil lah. Tidak lama berselang udah
Nggak lama kuponnya kesini ngampirin saya, nanya ngeliat orang pakai kupluk baju biru nggak? Iya saya ngeliat. Berita selanjutnya, spanduk kritik kebijakan pemerintah hiasi jalanan Kota Bandar Lampung. Pemandangan yang tak biasa hadir di jalanan Kota Bandar Lampung belakangan ini. Sejak beberapa hari lalu banyak spanduk baru yang terpajang di beberapa ruas jalan. Spanduk tersebut diduga sengaja dihadirkan supaya dibaca langsung oleh publik. Tiap helainya berbunyi kritik terhadap kebijakan pemerintah serta situasi ekonomi dan pangan saat ini. Spanduk tersebut terletak di JPO Jalan ZA Pagar Alam. Sementara pada Selasa kemarin, kritik dalam bentuk serupa juga dihadirkan di jembatan penyeberangan orang Jalan Raden Intan. Selain itu ada juga spanduk dengan tuliskan turunkan harga komoditas BBM. Letaknya ada di seberang SPBU Flyover MBK Bandar Lampung. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan siapa yang menulis dan memasangkan spanduk-spanduk yang bertebar di ruang publik itu. Beragam komentar pun hadir dari masyarakat menyikapi adanya spanduk-spanduk tersebut. Seperti yang dikatakan Sidik, warga Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, yang menilai baik usaha yang dihadirkan tersebut. Sementara warga lainnya lebih menilai spanduk yang dihadirkan merupakan sesuatu yang tidak tepat. Berita selanjutnya, pelaku penimbun ratusan liter BBM asal Tulang Bawang berhasil dibekuk polisi. Satreskrim Polres Tulang Bawang mengamankan pelaku penimbun ratusan liter BBM jenis solar dan Pertalite. Pelaku berinisial R berusia 40 tahun, merupakan warga Kampung Penawarrejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Kasat Reskrim AKP Widodwi Arifia Zain mengungkapkan, pelaku diamankan ketika kedapatan tengah menimbun ratusan liter solar dan Pertalite di rumahnya. Barang bukti yang diamankan berupa 15 jerigen Pertalite ukuran 35 liter, jika dijumlahkan ada 525 liter Pertalite, dan 11 jerigen solar ukuran 35 liter dengan jumlah 385 liter solar. Mantan KBO Reskrim Polres Tulang Bawang itu membeberkan, penangkapan pelaku bermula dari kecurigaan petugas terhadap satu orang yang bolak-balik membeli solar menggunakan jerigen dengan mengendarai sepeda motor. Orang tersebut belakangan diketahui berinisial R. Petugas lalu menguntit R mulai dari mengecor BBM di SPBU hingga ke rumahnya. Berdasarkan keterangan dari tersangka, BBM yang ditimbun itu akan kembali dijual ke masyarakat dengan keuntungan Rp15.000 per jerigennya. Selain R, petugas tengah memburu W yang diduga sebagai pemodal R mengecor BBM di SPBU Unit 1. Polisi juga akan mengusut adanya dugaan keterlibatan petugas SPBU yang memuluskan aksi R mengecor dan menimbun BBM jenis solar dan Pertalite itu. Atas ulahnya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal 53 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dengan ancaman paling lama 3 tahun penjara dan denda Rp30 miliar. Dalam ini berapa total? Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan ada 15 jerigen jenis Pertalite, 11 jerigen berisi solar, dan 17 jerigen kosong. Untuk jerigen sendiri berukuran dengan volume 35 liter. Pasal yang dijeratkan? Untuk pasal yang kita jeratkan ada pada pasal 53 huruf C yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang mana ancaman pidananya paling lama adalah 3 tahun dan denda paling tinggi yaitu Rp30 miliar. Dan ini kan dia. Berita selanjutnya, diduga korban tabrak lari, seorang wanita ditemukan meninggal di pinggir jalan. Seorang wanita pengendara sepeda motor di Mesuji, Lampung, ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan.
Wanita tersebut diduga menjadi korban tabrak lari. Peristiwa naas ini terjadi di Jalan Lintas Timur, kilometer 185, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat pada Selasa 19 April 2022. Akibatnya satu pengendara motor jenis Vega R berwarna hitam dengan nomor polisi BE3155LY meninggal di tempat. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Mesuji Ibtu Khairul Bahri, mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo. Khairul menduga kecelakaan tersebut melibatkan pengendara roda 2 dengan kendaraan roda 4 atau 6. Lebih lanjut, Khairul menerangkan korban meninggal dunia, yakni Indah berusia 39 tahun, warga Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Kasat Lantas Polres Mesuji Ibtu Khairul Bahri, mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo mengatakan korban mengendarai motor seorang diri. Khairul menjelaskan korban menggunakan kendaraan roda 2 jenis Vega R berwarna hitam. Kemudian Khairul menduga kejadian tabrak lari ini antara kendaraan roda 2 dengan kendaraan roda 4 atau 6. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.